Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah pengangguran terbuka per Februari 2022 sebanyak 8,40 juta orang. Kepala BPS Margo Yuwono melaporkan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT dari tamatan sekolah menengah kejuruan masih jadi yang paling tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. BPS mencatat TPT pada Februari 2022 mempunyai pola yang hampir sama dengan Februari 2021. Februari 2022, TPT tamatan SMK masih yang paling tinggi dibandingkan dengan tamatan jenjang pendidikan lainnya sebesar 10,38%. Sementara, TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan sekolah dasar atau SD ke bawah, yaitu sebesar 3,09%. TPT terendah ada di tingkat SD. Tingkat SD ke bawah bersedia menerima pekerjaan apapun, sementara pada jenjang pendidikan tinggi biasanya memilih-milih pekerjaan, sehingga TPT masih tinggi, jelas Margo dalam rilis BPS Senin 9 Mei 2022. Melihat data dalam 3 tahun terakhir, jumlah tamatan SMK dan sederajat selalu menjadi yang tertinggi dalam penyumbang angka pengangguran. Padahal, SMK termasuk dalam vokasi yang seharusnya para lulusan SMK sudah siap kerja dengan keterampilannya. Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Antonius J. Supit menilai bahwa ada yang salah dengan kondisi tersebut. Ada indikasi bahwa SMK kita belum berjalan efektif. SMK ini sekolah vokasi. Kemendikbud harus mengevaluasi apakah SMK ini sudah berjalan sesuai dengan sistem vokasi yang benar, ujar Anton Senin 9 Mei 2022. Anton menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 kriteria dalam sistem vokasi yang benar. Pertama, persentase belajar di lapangan lebih tinggi dari teori atau 70 berbanding 30. Kedua, harus ada pengajar di pabrik atau industri ketika siswa atau siswi magang. Ketiga, harus ada kurikulum di pabrik, bukan di sekolah. Keempat, kurikulum di sekolah harus disesuaikan dengan industri. Dan yang kelima adalah wajib ada monitoring dan sertifikasi. Artinya, kalau pengangguran masih tinggi dari SMK, something wrong dengan pengelola SMK tersebut secara nasional, dalam hal ini Kemendikbud. Itu harus diperbaiki, ujar Anton. Anton mengatakan sebenarnya pada awal pemerintahan Jokowi sudah memilih sistem vokasi. Sayangnya sistem ini tidak dijalankan secara benar. Menurut dia, pelaksanaan sistem vokasi harus menjamin kualitas dan tingkat yang sama secara nasional sehingga tidak ada ketimpangan. Pada dasarnya, sistem vokasi di negara maju sudah sangat biasa dan menjadi ekonomi strategik. Bukan hanya mengatasi pengangguran, sistem vokasi akan mengasah kompetensi seseorang sesuai dengan kemampuannya.